Penguasa Kota Pedang, Errol. Selama bertahun-tahun dia bertanggung jawab atas kota Yuejian. Dapat dikatakan bahwa dia telah membawa yang terbaik dari kedua dunia. Dalam lingkungan seperti itu, status Errol dan temperamennya dapat dikatakan saling melengkapi. Grumpy adalah kata yang paling tidak cocok dengan Errol dengan penampilannya. Tetapi untuk karakternya, itu sangat cocok. Ketika Matt melihat Errol membiarkan penjajah itu mengakui kesalahannya, dia tiba-tiba tersenyum, dan mengambil pedang yang dia lihat sebelumnya dari tanah. Pegang pisau di tangan Anda, perlahan berikan kekuatan, dan peras secara bertahap. Dengan teriakan dari pedang, kedua pedang itu dilempar ke tanah oleh Matt. Barang-barang inferior semacam ini, apalagi membelinya, bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, itu membutuhkan ruang. Matt meletakkan tangannya di punggungnya dan menatap Errol di depannya dengan pasti. Munculnya Errol adalah masalah besar, dan dengan respons marah Matt, banyak orang segera menyadari perubahan di sini. Di bawah perhatian semua orang, suara diskusi berangsur-angsur naik. Bagaimana mungkin penguasa kota mendapat masalah dengan orang ini? Dengan amarah penguasa kota, mustahil untuk mendapat masalah dengan hantu yang begitu malang. Siapa yang tahu? Tetapi melihatnya mematahkan pedang dengan tangan kosong, Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah pria yang kejam, dan dia adalah jenis yang sangat kejam. Aku menyekanya dan mematahkannya dengan tangan kosong? Jika aku mengubah lenganku, bukankah aku bisa memelintirnya secara langsung? Melihat semakin banyak orang berkumpul, Errol ragu-ragu. Nah, hari ini saya tuan rumah. Silakan pergi ke restoran, bagaimana? Matt mengepalkan tinjunya, sudut mulutnya terangkat. Bagaimana saya bisa menolak untuk makan dan minum secara gratis? Errol tiba-tiba tersenyum, berbalik dan berjalan menuju restoran. Matt mengikuti tanpa ragu. Sebelum pergi, dia mengedipkan mata pada Li Yun. Ketika saatnya tiba, kamu akan bertindak sesuai. Li Yun terdiam sejenak, dan terlepas dari tujuan Matt, dia langsung pergi dari sini. Dalam pemandangan yang begitu aneh, dua orang yang berdiri bersama sebelumnya tiba-tiba berpisah, yang mengejutkan para penonton. Mungkinkah kamu mencari bantuan? Aku terlihat sedikit seperti itu. Lagi pula, aku telah memprovokasi penguasa kota. Siapa tahu, aku akan pergi ke restoran untuk melihat. Sekelompok orang mengikuti jauh di belakang, sampai ke bagian bawah restoran, dan melihat Matt dan Lord Errol memasuki restoran bersama-sama. Mereka semua berdiri di luar, tidak berani masuk lagi. Tidak lama kemudian, sekelompok orang di restoran bergegas keluar. Oh tidak. Pemilik kota berkelahi dengan seseorang. Panggil seseorang. Dengan raungan keras dari luar, seluruh kota pembacaan pedang berada dalam kekacauan. Di restoran, Matt menangkap tinju Errol dan mendengus dingin. Kamu sangat berbakat. Agak mengecewakan karena aku sudah menunggu begitu lama. Errol menarik napas dalam-dalam. Pedang di atas meja tiba-tiba bergetar, dan Matt sedikit mengernyit. Apa artinya ini? Saat berikutnya, bilahnya tiba-tiba menembus udara, dan kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Matt hampir tidak bereaksi. Sebuah tinju menghantam pedang, dan apa yang dibawa masuk adalah kelopak merah muda yang tersebar. Matt mengatupkan tinjunya dan mengernyit beberapa saat. Trik ini benar-benar aneh. Pada saat pedang ditusuk, Matt benar-benar mengira Errol akan melakukannya. Tetapi baru saat pedang itu menyentuh tinjunya, dia tahu bahwa ini bukanlah pembunuhan sama sekali. Gerakan pedang pikiran, kelopak yang tersebar membawa perasaan hangat ke tubuh. Mengambil napas dalam-dalam, Matt menganalisis baunya secara menyeluruh dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apa maksudmu? Errol mengeluarkan sebotol anggur dari tangannya, menginjak kursi, dan menyesapnya. Katakan padaku, kelompok abadi mana kamu? Tidak mungkin manusia memiliki kecepatan reaksi seperti itu. Matt duduk, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan tangannya. Sangsian, apa yang kamu bicarakan? Errol tidak menyembunyikannya, dia mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, ada dua lantai di dunia ini. Lantai pertama adalah tempat kita berada sekarang, tempat manusia hidup. Lantai lainnya adalah tempat tinggal makhluk abadi. Karena mereka berada di lantai atas, seiring waktu, mereka disebut orang bijak. Matt mendengarkan dengan tenang. Kemudian, Errol tiba-tiba menoleh dan menatap Matt di depannya. Mungkinkah kamu bahkan tidak tahu akal sehat ini? Dengan kesunyian Errol, suasana di sekelilingnya menjadi bermartabat lagi. Errol melambaikan tangannya tiba-tiba dan menulis serangkaian simbol di atas meja dengan santai. Apakah kamu mengenali kata ini? Matt menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jenis burung apa ini? Bengkok. Siapa yang tahu kata-kata apa yang tertulis di sini? Errol mengangkat alisnya dan menulis beberapa kata lagi. Banyak di antaranya adalah omelan Matt. Melihat Matt masih tidak mengenalinya, Errol menghela nafas. Melihat seberapa kuat dirimu, aku pikir kamu adalah seorang jenius yang tahu bagaimana belajar dari masa lalu. Tetapi kamu ternyata adalah seorang idiot yang tidak tahu satu karakter besar. Matt tidak keberatan dengan kata-kata Errol, hanya bersenandung, dan kemudian tidak memiliki reaksi lain. Dia mengambil sepotong kayu patah dari meja, dan Matt menggiling kayu itu menjadi bubuk dan meniupnya sekaligus.
Reaksi diam dan membosankan seperti itu membuat Errol sedikit penasaran. Kamu bilang, seberapa sombongnya orang yang mengajarimu harus begitu sombong sehingga dia bahkan tidak mengajarimu kata-kata. Matt memelototi Errol secara langsung. Berhenti bicara omong kosong. Selain Sangxian, apalagi yang harus diketahui? Errol merasa bosan lagi dan mengguncang gelas anggur di tangannya. Mari kita begini. Apa yang dicari Sangxian di antara manusia adalah aliran tenaga kerja yang stabil. Bahkan jika hanya ada satu jenius dalam sejuta, selama jumlah orang mencukupi, kemunculan jenius hampir tak terelakkan. Oleh karena itu, orang-orang dari kelas bawah akan muncul. Bagi makhluk abadi tingkat atas, mereka tidak lain adalah hewan tawanan. 10 hari kemudian akan menjadi konferensi kenaikan abadi. Pada hari itu, Anda harus menemukan sesuatu yang membuat Anda semua puas, dan menyerahkannya kepada dewa untuk ditinjau, dan kemudian Anda dapat terus bertahan hidup di dunia ini. Namun, jika kamu tidak bisa melakukan ini, bahkan jika kamu tidak bisa mengeluarkan pedang yang terukir ulang, itu berarti kamu akan mati. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa Sangxian memblokir pintu keluar 1 jam yang lalu, jadi aku menyarankanmu untuk menempa pedang yang layak sesegera mungkin. Meskipun aku lemah, itu tidak berarti orang-orang Sangxian itu lemah. Setelah berbicara, Errol tidak ingin berkomunikasi dengan Matt lagi, jadi dia berdiri dan menjentikkan jarinya. Semoga berhasil. Melihat Errol menghilang tanpa jejak, hal pertama yang dilakukan Matt adalah menyerahkan informasi yang baru saja diperolehnya kepada Qin Yichen, dan kemudian, terdiam selama setengah jam. Sepertinya dia melupakan sesuatu, hal yang sangat penting. Saya datang ke sini untuk minum, tetapi saya tidak ingat mengapa saya datang ke sini.